teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran jangka panjang terlebih dahulu. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Nah, anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Nah, mengapa rencana investasi untuk produk modal itu perlu dilakukan? Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Lalu yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Lalu yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Nah, dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama arus kas. Kebanyakan metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas atau cash flow dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku atau accounting. Dan yang kedua yaitu nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama nilai majemuk dari anuitas, faktor dana pelunasan, nilai sekarang dari faktor anuitas, dan yang terakhir yaitu faktor kembali modal. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi yaitu biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran jangka panjang, ada data-data yang diperlukan, yaitu yang pertama, penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang kedua, kebijakan jualan dan belian, yang ketiga, harga jual, yang keempat, anggaran sediaan produk jadi akhir, yang kelima, biaya bahan baku standar, yang keenam, tarif upah standar tenaga kerja langsung, yang ketujuh, sediaan bahan baku akhir, yang kedelapan upah tenaga kerja langsung, yang kesembilan tambahan modal kerja, yang kesepuluh anggaran biaya overhead pabrik, dan yang terakhir yaitu taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian yang menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset tetap atau usul investasi tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersihnya. Nah, ada 2 metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu yang pertama arus kas masuk bersih tanpa bunga, dan yang kedua yaitu arus kas masuk bersih dengan bunga. Arus kas masuk bersih tanpa bunga bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, di mana rumusnya yaitu AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Sedangkan untuk arus kas masuk bersih dengan bunga, itu bila usulan investasi
dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Maka rumusnya AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah dalam kurung 1 dikurang pajak dikali bunga. Selanjutnya, metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain ada 6. Yang pertama yaitu masa pulih. Masa pulih atau pay period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan tidak mengukur kemampuan. Yang kedua yaitu nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih atau NSB merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Bila nilai sekarang bersih itu positif, artinya usul investasi dapat diterima, dan sebaliknya, jika nilai sekarang bersihnya negatif, maka usul investasi ditolak. Metode yang ketiga yaitu indeks kemampuan atau IKA. IKA merupakan perlengkapan dari metode nilai sekarang bersih, yaitu bila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama, sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu tingkat imbalan internal atau TII. Merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Menurut metode tingkat imbalan internal, suatu usul investasi dapat diterima bila TII lebih besar dari laba yang dikehendaki oleh manajemen. Lalu yang kelima yaitu menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Dari kasus usul investasi perusahaan dapat kita hitung TII dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama menghitung rata-rata arus kas masuk bersih, lalu memperkirakan arus diskonto, yang ketiga mencari perkiraan tingkat imbalan internal, lalu yang keempat menghitung nilai sekarang bersih, dan yang terakhir yaitu menentukan tingkat imbalan internal dengan cara menghitung selisih. Dan metode yang terakhir atau yang keenam yaitu tingkat imbalan akunting atau TIA. Merupakan metode yang mendasarkan laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan presentase laba bersih setelah pajak yang dihitung dari rata-rata investasi. Bila TIA lebih besar dari minimum TIA yang diterapkan manajemen, berarti usul investasi ditolak. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai penyusunan anggaran jangka panjang. Jika masih terdapat salah-salah kata atau dalam penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih.